Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran, Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, seorang ahli, tetapi bukan ahli politik, bukan ahli hukum, bukan ahli ekonomi, bukan ahli kesehatan, dan juga bukan ahli agama. Saya adalah seorang ahli bukan-bukan. Ahli ini bukan, dan ahli itu bukan. Di media sosial saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, sedang hangat-hangatnya dibicarakan akan kemunculannya satu aliran sesat, satu pemahaman sesat yang dibawa oleh seseorang yang bernama Hyang Weldo, di mana beliau ini, dia tidak beragama, tidak memiliki agama. Cukuplah dengan dia tidak memiliki agama, dengan dia tidak beragama, cukuplah untuk dia dikatakan sesat. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor satu. Hyang. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad, yang bukan pengikutnya Muhammad, yang bukan pengikutnya Muhammad, yang bukan pengikutnya Muhammad. Ya. Yang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemunculan kesesatan dan aliran kesesatan, pemahaman kesesatan di negeri kita ini bukan kali pertama. Sudah banyak dari dahulu. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku Jibril. Semuanya di negeri kita pernah bermunculan. Dan yang sangat aneh itu, masih banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Kebanyakan dari mereka itu tertipu dengan kata-kata, dengan retorika yang dibawakan oleh orang-orang penyebar kesesatan ini. Mereka biasanya mengatasnamakan spiritual yang tinggi. Mereka mengatasnamakan biasanya hakikat makrifat. Hyang Weldo ini, dia menganggap bahwa Al-Quran adalah merupakan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu videonya, dia mengakui sangat mengagumi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak mengikutinya. Dengan kata lain, berarti dia menganggap lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dia berbicara tentang syahadat, dia berbicara tentang Islam,
tetapi dia tidak beragama Islam. Bagaimana dia tidak dikatakan sesat dan menyesatkan? Dan pengikutnya lumayan sudah banyak juga di negeri ini. Bahkan dia sering didatangi, diundang ke podcast-podcast para YouTuber untuk dimintai pendapatnya tentang berbagai hal dunia spiritual yang dipahami oleh Hyang Wildo ini. Hyang Wildo mengatakan bahwa agama itu adalah ajaran untuk anak-anak. Maka ketika sudah dewasa, sudah menemukan katanya Tuhannya, sudah tidak perlu lagi agama. Itu namanya kesesatan. Kegilaan. Bisa dikatakan ya gila kalau seperti itu. Sudah jelas-jelas di negeri ini ada beberapa agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh negeri ini. Di negeri ini secara undang-undang, legalitasnya ada. Dia tidak beragama. Sesat-sesatnya. Dia mengatakan bahwa sholat itu untuk orang-orang syariat sebagai bentuk pelajaran bagi orang yang sudah sampai ke tingkatan yang tinggi, makrifat, orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, maka tidak perlu lagi sholat. Oleh karena itu, yang dipertunjukkan dalam sunnah, ya, dalam syariat, itu cara sholat yang paling rendah sekali. Gak bernilai, tapi gak popo kayak are-are. Iya ngomong terus terang kayak gini. Maka berhati-hatilah saudara-saudaraku sesama kaum muslimin. Jika bertemu dengan orang seperti ini, tinggalkan. Jangan sampai Anda terkena subhat dengan pemahaman-pemahaman sesatnya. Karena satu hal yang harus kita yakini, satu hal yang harus kita pegang teguh, bahwa tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan yang sudah diajarkan, jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sekali lagi, berhati-hatilah saudaraku dari pemahaman kesesatan Hyang Wildo ini. Kalau penasaran, silahkan Anda tonton sendiri video-video Hyang Wildo ini, supaya Anda jelas akan kesesatan yang dia sebarkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita terjauhkan, terhindarkan dari kesesatan-kesesatan, pemahaman-pemahaman keliru yang tidak jelas sumber hukum dari mana, sumbernya dari mana, kecuali sumber dari akalnya sendiri yang sudah pasti salah. Sumber yang benar sudah jelas bagi kita kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus kita pegang teguh.
Itu yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita praktekkan. Orang-orang yang membawa pemahaman seperti ini, biasanya dia itu sering ilusinasi, menghayal, atau halusinasi. Dia pasti pernah bertemu dengan Nabi Khidir, pernah bertemu dengan orang-orang suci. Itu namanya halusinasi, dan jangan dipercaya. Kalau ada orang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir, sering bertemu dengan Nabi Khidir, sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengaku-ngaku, jangan dipercaya. Sekali lagi, jangan dipercaya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita terjauhkan dari kesesatan pemahaman-pemahaman yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.